keluarnya Dajjal ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, dan mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan, dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudiyah ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah, diberikan nama itu, dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran, gitu kan? Dan sekarang ini sudah ada, semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perkebunan, peternakan, semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW, disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kita sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang. Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah, dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghenduskan pedang. Ada 2 malaikat yang menghenduskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya. Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu kan? Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih besar. Begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu kan? Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang yang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu, orang yang paling luar biasa imannya. Maka Dajjal pun menangkapnya segera dan mengatakan, saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah 2 dari kepala sampai kemaluannya, sehingga anak muda itu terbelah 2 dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak.
Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi, Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina, dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Dajjal akan menuju ke sana, dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu alam ini di mana? Apakah di wilayah Cina? Apakah pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas, banyak masyarakatnya. Dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya, lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Ada Dajjal, tunjukkan kuburannya. Ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan, keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut, dan seluruh masyarakatnya ikut. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu, berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia, dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina, tapi tidak disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya, mentuhankan dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah gitu kan. Akhirnya keluarlah pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW, tadi saya bilang keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan. Ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas ya, tanda lahir. Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi besar, kekar gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baydha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga, Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air, dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat. Pas mau iqamah sholat, Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Lalu kemudian Mahdi mengatakan, silakan memimpin hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan?
Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin kecuali satu pohon, pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Garkat ini tidak bicara, hai muslim, ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu, kata ulama hadis, mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran, sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa AS, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau, kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya. Jadi kebodohan orang Yahudi, tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang durmuka adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh. Mereka anggap itu akan menuju ke surga, dan ini kebodohan. Ya, ini kebodohan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun, kata Nabi SAW, di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu.